Inilah resep jualan sostel, modal cuma ratusan ribu, untung jutaan. Bayangkan, dari sebatang sosis dan sebutir telur, seorang ibu rumah tangga bisa menghasilkan jutaan rupiah setiap hari. Hanya bermodal 100 ribu rupiah, tapi omsetnya bisa tembus 5 juta dalam satu hari. Gak masuk akal? Inilah kisah nyata yang membuktikan bahwa rezeki bisa datang dari dapur sederhana kalau dijalani dengan niat dan kerja keras. Assalamualaikum sahabat Bunda, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan. Buat yang baru bergabung, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Semoga kalian selalu dilimpahkan keberkahan dan kebahagiaan dari Allah. Di video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa seorang ibu rumah tangga yang berhasil mengubah modal kecil menjadi sumber penghasilan besar. Dari iseng melihat video di ponsel, kini ia punya pelanggan di mana-mana dan menjadi inspirasi banyak orang. Kisah ini akan membuka mata kita semua, bahwa kadang rezeki besar datang dari hal yang terlihat sepele. Jadi jangan skip. Karena di akhir nanti kamu akan tahu bagaimana cara sederhana tapi nyata untuk mengubah 100 ribu. Pagi itu, Bu Reni duduk di teras rumah sambil menggulir layar ponselnya. Matanya berhenti pada satu video yang sedang viral. Seorang penjual sosis telur sedang melayani pembeli dengan antrean panjang. Dalam hati, Bu Reni berkata pelan, "Kok kelihatannya gampangnya, cuma sosis sama telur tapi bisa rame begitu." Ia tersenyum kecil, lalu muncul niat di hatinya, siapa tahu bisa jadi tambahan uang belanja. Tanpa pikir panjang, Bu Reni menulis daftar kecil di buku catatannya. Ia butuh 10 butir telur, 10 batang sosis, 1 bungkus tusuk bambu, minyak goreng, serta sedikit bumbu dan saus. Semuanya ia beli di warung dekat rumah dengan total belanja tidak sampai 100 ribu rupiah. Siang harinya, Bu Reni mulai bereksperimen di dapur. Ia memotong sosis jadi 2 bagian, lalu mencampurnya dengan telur yang sudah dibumbui. Dengan bantuan wajan kecil, ia mencoba membuat beberapa tusuk sosis telur atau yang biasa disebut sostel. Aromanya harum menggoda, apalagi saat disiram saus sambal dan mayones. Ia pun memberanikan diri untuk menjualnya di depan pagar rumah. Tidak disangka, anak-anak sekolah yang baru pulang langsung mampir. Mereka tertarik melihat telur berputar di wajan kecil dan menunggu sostel matang sambil mencium aroma gurih yang menggoda. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua sostel Bu Reni laku terjual. Ia tersenyum lega sambil menghitung hasilnya. Dari modal 100 ribu, ia sudah mendapat 150 ribu rupiah. Malam itu, Bu Reni berbicara dengan suaminya. Ia bilang, "Kayaknya usaha sostel ini lumayan low, besok aku mau coba lagi tapi bikin lebih banyak." Suaminya hanya tersenyum sambil berkata lembut, "Asal dijalani dengan sabar dan niat baik, insya Allah pasti lancar." Kata-kata itu menenangkan hatinya. Hari berikutnya, Bu Reni mulai menambah jumlah bahan. Ia membeli alat sostel otomatis seharga 90 ribu dari toko online. Ia juga menyiapkan banner kecil bertuliskan, "Sostel gurih pedas Bu Reni, beli 5 gratis 1." Dari sinilah langkah kecilnya berubah menjadi awal perjalanan besar yang tak pernah ia sangka. Aroma telur yang gurih kini menjadi aroma rezeki yang menembus setiap pagi di depan rumah Bu Reni. Setelah beberapa hari berjualan, Bu Reni mulai memahami satu hal penting. Rasa yang konsisten adalah kunci pelanggan kembali. Maka ia mulai bereksperimen di dapur, mencatat setiap langkah agar tidak salah takaran. Setiap pagi, sebelum subuh, Bu Reni sudah menyiapkan bahan. Ia memecahkan telur ayam kampung ke dalam mangkuk besar, menambahkan sedikit garam, lada bubuk, penyedap rasa, dan sejumput bawang putih halus agar wangi. Ia juga memotong sosis menjadi potongan kecil agar setiap tusuk terasa seimbang antara telur dan sosis. Rahasia lainnya ada di minyak. Ia hanya menggunakan minyak baru setiap 2 kali goreng. Katanya, jika minyak kotor, rasa telur bisa jadi pahit dan warna sostel jadi gelap.
Ia juga menambahkan sedikit tepung tapioka dalam adonan telur agar teksturnya lebih kenyal dan padat saat digulung. Sementara itu, alat sostel otomatis yang baru dibelinya mulai jadi andalan. Cukup tuang adonan ke dalam lubang pemanggang, masukkan potongan sosis, lalu tunggu 3 menit, sostel pun matang dengan bentuk memanjang sempurna. Proses ini bukan hanya cepat, tapi juga menarik perhatian pembeli yang suka melihat telur bergulung naik dengan sendirinya. Bu Reni menambahkan berbagai varian rasa. Ada sostel original, sostel keju, sostel pedas manis, dan sostel mozzarella. Untuk topping, ia menyiapkan saus pedas, sambal bawang, mayones, dan saus keju. Semua disusun rapi di meja jualan agar terlihat bersih dan menggoda. Ia menjual satu tusuk sostel seharga Rp3.000, tapi sering juga memberikan promo, beli 5 gratis 1. Anak-anak sekolah sangat menyukainya, begitu juga para orang tua yang lewat sepulang belanja. Setiap hari, ia bisa menjual lebih dari 200 tusuk sostel, bahkan sering kehabisan bahan sebelum jam makan siang. Suatu pagi, seorang pelanggan berkata sambil tersenyum, "Bu Reni, sostelnya enak banget. Anak saya minta dibungkus tiap hari." Kalimat itu membuat hati Bu Reni hangat. Ia sadar, bukan hanya sedang berjualan makanan, tapi juga sedang menebar rasa bahagia lewat cita rasa sederhana. Dengan niat yang tulus dan doa setiap pagi, Bu Reni yakin, rezeki yang datang adalah titipan dari Allah untuk orang yang mau berusaha dan tidak malu memulai dari kecil. Setelah 3 minggu berjualan, Bu Reni mulai mencatat semua pengeluarannya dengan lebih teliti. Ia ingin tahu, sebenarnya seberapa besar keuntungan yang bisa didapat dari sostel setiap harinya. Dengan buku catatan kecil dan pulpen di tangannya, ia menghitung perlahan satu persatu. Untuk 1 hari jualan, bahan yang dibutuhkan adalah 100 butir telur ayam, 100 batang sosis, 1 bungkus tusuk bambu isi 500, 1 liter minyak goreng, serta aneka bumbu dan saus. Harga rata-rata yang ia keluarkan adalah Rp80.000 untuk telur, Rp50.000 untuk sosis, Rp10.000 untuk tusuk, Rp15.000 untuk minyak, dan Rp15.000 lagi untuk bumbu dan saus. Jadi total modal bahan baku per hari adalah Rp170.000. Dari bahan itu, Bu Reni bisa menghasilkan sekitar 250 tusuk sostel. Ia menjualnya dengan harga Rp3.000 per tusuk. Artinya, omset kotor yang ia dapat dalam sehari mencapai Rp750.000. Dikurangi modal bahan dan sedikit biaya listrik serta plastik kemasan sekitar Rp20.000, maka keuntungan bersihnya adalah sekitar Rp560.000 per hari. Namun itu baru perhitungan di rumah. Saat akhir pekan, Bu Reni ikut berjualan di acara Car Free Day, di mana pembeli sangat ramai. Dalam sehari, ia bisa menjual lebih dari 1.000 tusuk sostel. Bayangkan, 1.000 tusuk dikalikan Rp3.000, omsetnya bisa mencapai Rp3 juta dalam 1 hari. Setelah dipotong modal bahan sekitar Rp700.000, ia masih memegang untung bersih Rp2 juta lebih. Jika dihitung selama seminggu, omsetnya bisa menembus belasan juta, dan laba bersih bisa menyentuh Rp5 juta per hari pada momen ramai seperti akhir pekan atau acara sekolah. Bu Reni tak menyangka usaha sekecil ini bisa berkembang secepat itu. Dulu, ia berpikir hanya iseng untuk menambah uang belanja, kini malah bisa membantu membayar biaya sekolah anak dan cicilan rumah. Setiap kali menghitung hasil jualan, ia selalu berkata pelan, "Alhamdulillah, Allah kasih rezeki lewat jalan sederhana." Ia tersenyum dengan penuh syukur, karena dari telur dan sosis, kini ia bisa mengubah hidupnya sedikit demi sedikit. Setelah usahanya mulai stabil, Bu Reni menyadari bahwa alat yang digunakan sangat berpengaruh pada kecepatan produksi. Maka ia mulai menata ulang semua peralatan di dapurnya. Ia memiliki 1 alat sostel otomatis dengan 4 lubang pemanggang, yang ia beli seharga Rp90.000. Namun karena permintaan semakin tinggi, Bu Reni menambah 1 lagi agar bisa membuat 8 tusuk sekaligus. Dengan cara ini, waktu produksi menjadi jauh lebih cepat.
Dalam 1 jam, ia mampu menghasilkan lebih dari 100 sostel siap jual. Selain alat utama, Bu Reni menyiapkan beberapa perlengkapan penting lainnya. Di antaranya, wadah telur dan sosis, wadah saus, corong adonan, spatula kecil, tisu dapur, plastik pembungkus, dan banner promosi. Ia juga membeli cooler box kecil untuk menyimpan bahan agar tetap segar saat jualan di luar rumah. Tapi rahasia suksesnya bukan hanya di alat, melainkan juga pada strategi penjualannya. Ia paham betul, tampilan tempat jualan yang menarik bisa menggoda orang untuk mampir. Maka ia membuat meja lipat kecil berwarna cerah dan memasang spanduk bertuliskan, "Sostel Bu Reni, gurih, lembut, dan nagih." Hurufnya besar dan mudah terbaca dari jauh. Ia sengaja berjualan di depan sekolah dan tempat nongkrong anak muda. Lokasi itu selalu ramai menjelang siang dan sore hari. Ia juga menyiapkan musik ringan di speaker kecil agar suasana lebih hidup. Sambil menunggu sostel matang, anak-anak bisa melihat telur yang menggulung perlahan, seperti atraksi kecil yang menyenangkan. Selain itu, Bu Reni pandai membuat promo. Ia menulis di papan tulis kecil, "Beli 5 gratis 1, atau beli 10 dapat saus keju." Cara ini ternyata efektif sekali. Dalam waktu singkat, banyak pembeli datang karena ingin mencoba promo menarik itu. Ia pun belajar dari kesalahan kecil. Dulu, ia pernah kehabisan bahan di tengah ramai pembeli, sehingga beberapa orang kecewa dan pergi. Sejak saat itu, ia selalu menyiapkan bahan lebih banyak, terutama di akhir pekan. Kini, setiap alat dan bahan diatur rapi dalam satu meja kerja kecil. Semua disiapkan sejak subuh agar tidak tergesa. Dengan begitu, saat matahari mulai naik, Bu Reni sudah siap menyambut pelanggan dengan senyum hangat dan aroma telur yang menggoda. Usaha sostel yang dulu dianggap remeh, kini berubah jadi sumber penghasilan utama, berkat perencanaan dan strategi yang cermat. Bu Reni tahu, dalam dunia kuliner, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah rasa. Rasa yang khas membuat pelanggan datang lagi, bahkan membawa teman. Maka setiap hari, ia selalu menjaga kualitas sostelnya agar tetap sama, dari pertama kali sampai sekarang. Ia tidak pernah menukar telur dengan yang murah atau sosis dengan kualitas rendah. Katanya, sekali pelanggan merasa rasanya berubah, maka kepercayaan mereka bisa hilang. Ia selalu membeli bahan segar di pasar pagi, memastikan telur tidak berbau amis dan sosis masih padat warnanya. Setiap pagi, sebelum berangkat jualan, Bu Reni selalu mencicipi adonan telurnya sedikit. Ia ingin memastikan rasa gurih dan seimbang, tidak terlalu asin atau hambar. Ia juga membuat saus racikan sendiri, campuran sambal botolan dengan sedikit bawang goreng dan perasan jeruk nipis, membuat rasa pedasnya segar dan tidak membosankan. Ada satu rahasia yang membuat sostelnya berbeda dari penjual lain, yaitu tekstur. Ia menambahkan sedikit tepung tapioka dan susu cair ke dalam adonan telur. Hasilnya, sostel jadi lebih lembut dan wangi, bahkan tetap enak meski sudah dingin. Beberapa pelanggan bilang, sostel Bu Reni tidak bikin enek walau makan banyak. Selain itu, ia selalu memperhatikan cara penyajian. Setiap tusuk sostel diletakkan di atas kertas minyak bersih, disiram saus pedas dan mayones, lalu dibungkus rapi. Ia tahu, tampilan yang bersih membuat pembeli yakin dengan kebersihan makanannya. Suatu sore, ada seorang ibu muda datang membawa anaknya dan berkata, "Bu Reni, anak saya minta sostelnya yang kemarin. Katanya enak banget, kayak ada rasa susunya." Bu Reni tersenyum haru. Ia tidak pernah menyangka rasa sederhana yang ia racik sendiri bisa begitu disukai banyak orang. Setiap malam, sebelum tidur, Bu Reni selalu berdoa. Ia berkata pelan dalam hati, "Ya Allah, semoga daganganku besok laris dan bermanfaat untuk keluarga." Ia percaya, rasa yang enak bukan hanya dari bumbu dan bahan, tapi juga dari hati yang ikhlas dalam memasak. Dari sinilah, pelanggan sostel Bu Reni terus bertambah, bukan hanya dari sekitar rumah, tapi juga dari luar kota yang sengaja datang karena penasaran dengan sostel viral buatannya.
Semakin hari, dagangan Bu Reni makin ramai. Namun titik balik sesungguhnya terjadi saat seorang anak muda membeli sostelnya, lalu merekam proses pembuatan dengan ponsel. Video itu diunggah ke media sosial, dan tak disangka langsung viral. Dalam semalam saja, nama, sostel Bu Reni, menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Esok paginya, antrean sudah mengular bahkan sebelum ia membuka gerobaknya. Banyak yang penasaran ingin mencicipi sostel yang katanya lembut, gurih, dan unik. Beberapa dari mereka bahkan datang dari luar kecamatan. Bu Reni sampai kewalahan melayani pembeli, tapi tetap tersenyum sabar sambil berkata pelan, "Sabar ya, bentar lagi matang." Melihat antusias pembeli, Bu Reni mulai mempelajari cara promosi lewat media sosial. Ia membuat akun sederhana dengan nama, Sostel Gurih Bu Reni, dan mulai mengunggah video pendek setiap hari. Ia menampilkan proses sostel menggulung naik, suara desis telur di wajan, hingga momen anak-anak tertawa saat mencicipinya. Ia juga rajin membalas komentar pembeli, mengucapkan terima kasih, dan mendoakan agar rezeki mereka lancar. Tak lama, akun tersebut mulai diikuti ribuan orang. Banyak yang ingin belajar cara membuat sostel seperti miliknya. Melihat peluang ini, Bu Reni pun membuka kelas kecil di rumahnya. Ia mengajarkan cara membuat adonan, cara menggulung telur dengan alat otomatis, serta tips menjaga rasa dan pelanggan. Selain promosi online, ia juga memanfaatkan spanduk dan banner menarik. Di depan rumahnya kini terpajang tulisan besar, "Sostel viral Bu Reni, modal kecil, untung besar." Tulisan itu bukan hanya sekadar slogan, tapi kenyataan yang sudah ia buktikan sendiri. Setiap akhir pekan, ia sengaja ikut acara Car Free Day atau bazar sekolah. Di sana, ia bukan hanya berjualan, tapi juga memberikan tester gratis. Cara itu ampuh menarik perhatian. Orang yang tadinya hanya lewat, akhirnya ikut membeli. Dalam sehari, ia bisa menjual hingga 1.000 tusuk sostel, dengan omset yang bisa mencapai jutaan rupiah. Bu Reni sadar, promosi bukan hanya soal jualan, tapi soal bagaimana membuat orang merasa terhubung. Ia selalu menutup setiap unggahannya dengan kalimat, "Semoga rezeki kita semua dilancarkan oleh Allah." Kata sederhana yang membuat banyak orang merasa dekat dengannya. Kini sostel Bu Reni bukan hanya makanan, tapi sudah menjadi simbol perjuangan seorang ibu yang tak menyerah pada keadaan, dan pandai memanfaatkan peluang zaman. Setelah usahanya viral dan pembelinya semakin banyak, Bu Reni mulai berpikir lebih jauh. Ia sadar, kalau hanya mengandalkan 2 alat sostel di rumah, ia tak akan mampu melayani semua permintaan. Maka lahirlah ide baru, membuka peluang reseller sostel rumahan. Ia mulai dengan mengajak tetangga sekitar yang ingin menambah penghasilan. Ia bilang, "Nanti saya siapkan bahan dan alatnya, kalian tinggal jual di depan rumah atau sekolah." Ternyata banyak yang tertarik. Bu Reni lalu membuat paket usaha kecil dengan modal mulai dari Rp150.000. Paket itu berisi alat sostel mini, adonan siap pakai, sosis, tusuk bambu, dan panduan lengkap cara membuat serta menjual. Dalam waktu 2 minggu, sudah ada lebih dari 10 orang yang ikut jadi reseller. Bu Reni membantu mereka dengan cara membuat grup kecil untuk berbagi pengalaman dan stok bahan. Ia pun mulai memesan bahan langsung dari supplier agar lebih murah. Dengan begitu, semua anggota bisa mendapatkan bahan berkualitas dengan harga grosir. Ia juga membuat sistem sederhana. Setiap reseller boleh menjual dengan nama mereka sendiri, tapi tetap mencantumkan by Sostel Bu Reni. Hal itu membuat namanya semakin dikenal, dan kepercayaan pembeli pun meningkat. Banyak yang akhirnya mencari cabang sostel Bu Reni di berbagai daerah. Dari sistem reseller ini, Bu Reni tidak hanya mendapat keuntungan dari penjualan sostel, tapi juga dari penjualan paket usaha. Dalam sebulan, ia bisa meraup laba bersih belasan juta rupiah, bahkan tanpa perlu turun langsung ke semua lokasi jualan. Bu Reni tidak pelit ilmu. Ia sering membagikan tips lewat video singkat. Ia ajarkan bagaimana membuat sostel yang tidak pecah, cara menjaga alat agar awet, dan cara melayani pelanggan dengan ramah.
Ia selalu menekankan, kunci sukses bukan cuma dirasa, tapi juga di niat dan kejujuran. Kini, usaha sostelnya bukan lagi sekadar jualan pinggir jalan, tapi sudah menjadi jaringan usaha kecil yang membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga di sekitarnya. Mereka saling bantu, saling support, dan tumbuh bersama. Setiap kali melihat reseller barunya tersenyum karena dagangan laris, Bu Reni selalu berkata dalam hati, "Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan aku menjadi jalan rezeki bagi orang lain." Perlahan tapi pasti, dari sebatang sosis dan sebutir telur, Bu Reni berhasil membangun sebuah sistem usaha yang kuat, sederhana, tapi penuh berkah. Setiap pagi, aroma telur dan sosis dari dapur kecil Bu Reni kembali menguar, menjadi tanda awal rezeki yang baru. Tak ada yang berubah dari kesederhanaannya, meski kini ia sudah dikenal di berbagai kota. Ia tetap bangun sebelum subuh, menyiapkan bahan dengan tangan sendiri, dan memastikan rasa sostelnya selalu sama seperti dulu. Suatu siang, ketika Bu Reni tengah melayani pembeli, datanglah seorang perempuan muda. Ia memperkenalkan diri sebagai content creator yang ingin meliput kisah sukses Bu Reni. "Bu, saya ingin ceritakan perjuangan ibu di media sosial, biar banyak orang terinspirasi," katanya sambil tersenyum. Bu Reni sempat terkejut, tapi kemudian mengangguk pelan. Ia sadar, mungkin inilah cara Allah memperluas keberkahannya. Lewat kisah sederhana, banyak orang lain bisa ikut semangat untuk berusaha. Setelah video itu tayang, pesan-pesan mulai berdatangan. Ada yang ingin belajar, ada yang ingin memesan alat, bahkan ada yang hanya ingin mengucapkan terima kasih karena terinspirasi. Bu Reni membaca semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka, perjuangan kecilnya bisa mengubah hidup begitu banyak orang. Kini, ia punya tim kecil yang membantu mengurus pesanan alat dan bahan sostel. Meski begitu, Bu Reni tak pernah meninggalkan dapur. Ia selalu berkata, usaha ini lahir dari dapur, jadi tak boleh lupa dari mana semuanya dimulai. Ia tetap memasak, tetap melayani pelanggan, dan tetap menebar senyum setiap kali menyerahkan tusuk sostel hangat kepada pembeli. Dalam setiap langkahnya, Bu Reni tak pernah lupa bersyukur. Ia tahu semua ini bukan semata hasil kerja kerasnya, tapi juga karena kasih sayang dan pertolongan Allah yang tak pernah putus. Ia sering berkata pada para reseller dan muridnya, jangan takut memulai dari kecil, karena besar itu bukan soal uang, tapi soal niat dan ketekunan. Kini dari rumah sederhana, Bu Reni berhasil membangun usaha yang tidak hanya memberi rezeki bagi keluarganya, tapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Ia menjadi contoh nyata bahwa keberkahan bisa datang dari hal yang paling sederhana, asal dijalani dengan keikhlasan. Dan setiap kali sore menjelang, saat aroma sostel perlahan hilang bersama cahaya senja, Bu Reni menatap langit sambil berbisik lembut, "Ya Allah, terima kasih atas rezeki hari ini. Jadikanlah usahaku bukan hanya ladang penghasilan, tapi juga ladang pahala."